Selamat salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat para audiens yang telah hadir pada debat kali ini. Saya, Jimmy Tepu, Nicholas Yang, dan Rena Wayuni sebagai moderator yang akan mengawal debat ini dari awal hingga akhir. Pada kesempatan kali ini juga telah hadir dari tim afirmasi yaitu Ismail Darmaji, Rachel Valencia, Kevin Pasaribu, dan Nur Pelitasari. Telah hadir juga dari tim oposisi yaitu Nurul Hamida, Muhammad Aziz Saputra, Regita Putri, dan Anis Panjaitan. Baik, adapun judul debat kali ini yang akan kami bawakan yaitu toleransi mayoritas dan minoritas terhadap umat beragama. Latar belakang kami mengangkat judul ini yaitu Indonesia menganut 6 agama, yang tentunya dari ke-6 agama tersebut pasti ada yang mayoritas dan minoritas. Tentu seringkali terjadi kesalahpahaman antara mayoritas dan minoritas yang memicu konflik sosial yang menimbulkan perpecahan. Maka dari itu diperlukan debat untuk menelaah, membahas toleransi mayoritas dan minoritas terhadap umat beragama. Baik, ada 3 sesi yang akan disampaikan pada debat kali ini, yaitu sesi pertama penyampaian mosi, sesi kedua pertanyaan dan jawaban, sesi ketiga pengambilan kesimpulan. Baik, kita akan masuk sesi pertama. Sesi pertama akan saya serahkan kepada Rena Wayuni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut Anda, apakah toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah maksimal dijalankan? Dipersilahkan kepada tim oposisi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Diberikan waktu selama 1,5 menit. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada moderator atas pertanyaannya. Baiklah, respon kami adalah tentu saja masih banyak terjadi kasus intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Lebih khusus, gesekan itu sering terjadi antar umat mayoritas dan minoritas atau sebaliknya. Sulit memang untuk diakui, namun hal ini nyatanya masih sering terjadi di lapangan. Perlu digarisbawahi bersama. Kasus intoleransi ini terkadang tidak semuanya terjadi secara langsung, namun terkadang bisa saja terjadi secara tidak langsung. Contohnya, ketika kita takut berpendapat karena takut menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, karena kita merupakan minoritas. Contoh tersebut sebenarnya sudah dapat kita katakan sebagai aksi intoleran antar mayoritas dan minoritas, dikarenakan dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam sebuah kasus yang pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa ternyata suatu desa di sana memiliki aturan yang menentang penduduk non-muslim untuk tinggal di sana. Bukan hanya itu, Bantul juga pernah terjadi pembatalan acara kebaktian karena non-Islam. Kemudian sekelompok orang meminta agar pondok pesantren ditutup dan masih banyak lagi. Jadi jangan menganggap intoleransi antar umat minoritas dan mayoritas itu sudah hilang di Indonesia. Baiklah, menurut Anda apakah toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah maksimal dijalankan? Dipersilahkan kepada tim afirmasi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Diberikan waktu selama 1,5 menit. Toleransi di Indonesia bukan merupakan gagasan baru. Toleransi telah dikenalkan oleh pendiri bangsa sejak dahulu, salah satunya tersantum dalam 5 sila pada Pancasila. Masyarakat Indonesia terkenal akan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Meskipun begitu, selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia mampu hidup damai dan rukun karena dilandasi sikap toleransi. Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri. Saat ini sudah semakin banyak dari tahun ke tahun banyak masyarakat yang semakin mengerti indahnya hidup berdampingan dalam perbedaan dan mempersatukan berbagai bentuk kemajemukan di tanah air, mulai dari budaya, bahasa, suku, etnis, hingga keberagaman agama. Sebagai contoh, seperti nuansa toleransi antar umat beragama sangat terasa di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Kabupaten Semarang. Warga di desa ini bergotong royong membersihkan masjid dan kapel yang lokasinya saling berhadapan dan dipisahkan jalan sepeta. Kapel Franciscus Xaverius 17 dan Masjid Al-Mutakin dibangun sekitar 1980-an. Selama puluhan tahun, masyarakat Gedong juga hidup berdampingan.
Masyarakat di sana juga mengatakan bahwa selama 30 tahun di sini tak ada yang namanya konflik. Kami hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Hal senada juga disampaikan Imam Masjid Al-Mutakin Gedong, Kiai Ahmad Saifuddin. Kiai Ahmad Saifuddin menyebut masyarakat Gedong sangat majemuk, namun tetap kompak dalam kebersamaan. Ia menjelaskan bahwa ada beragama Islam, Katolik, dan Buddha. Saat bermasyarakat sangat kompak, tidak ada masalah, ada kegiatan bersama-sama, dan saling menyayangi. Demikian akhir dari sesi pertama, sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua. Baik, kita akan masuk sesi kedua. Kepada tim afirmasi, silahkan memberikan pertanyaan kepada tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan memberikan tanggapan kepada tim oposisi. Berdasarkan pernyataan Anda menyatakan jika seseorang takut untuk berpendapat karena merupakan minoritas. Bagaimana Anda bisa berpendapat bahwa terdapat intoleransi di sana, sedangkan Indonesia sudah menjamin hak untuk berpendapat? Terima kasih. Kepada tim oposisi, silakan memberikan jawabannya kepada tim afirmasi selama waktu 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada tim oposisi. Tentu saja kami membenarkan bahwa secara tertulis maupun tidak tertulis, konstitusi bangsa ini menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat, baik itu mayoritas maupun minoritas. Namun masalahnya ada pada sudut pandang dari masyarakat minoritas yang memang sejatinya merasa tidak nyaman, bahkan terancam ketika mengemukakan pendapatnya. Ada kendala yang nyata datang dari kelompok mayoritas, seperti ancaman, desakan, dan dorongan agar kita tidak bisa mengemukakan pendapat dengan nyaman. Hal ini bisa saja terjadi dan tidak terekspos di khalayak umum, karena memang nyatanya apa saja bisa dilakukan oleh segelintir orang jika pendapat itu dapat mengancam dia atau kelompoknya. Namun, kami perlu menggarisbawahi kalau pendapat dari minoritas adalah hal yang dapat menimbulkan perpecahan seperti penistaan atas nama sebuah agama, maka hal ini perlu dan patut untuk diberikan sanksi hukum. Karena kami rasa ketika seorang minoritas memuat pendapat yang isinya merupakan sebuah penistaan, maka sesungguhnya kami rasa sikapnya mencerminkan sebuah aksi intoleran. Kepada tim oposisi, silakan memberikan pertanyaan kepada tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada tim afirmasi. Dengan pemaparan argumen yang baru saudara atau saudari sampaikan, bisakah kalian menjelaskan sikap-sikap intoleran yang nyatanya dan faktanya pernah dan sampai saat ini masih terjadi? Apakah menurut saudara atau saudari sekalian ada kesalahan masyarakat negara ini dalam memahami sikap saling bertoleransi antar mayoritas dan minoritas? Atau apakah kesalahan itu bersumber dari dasar negaranya yang kurang memberikan makna toleransi secara eksplisit? Terima kasih. Kepada tim afirmasi, silakan memberikan jawaban selama 2 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kepada moderator, saya akan menanggapi pertanyaan dari tim oposisi. Memang betul ada fakta di lapangan tentang masalah-masalah intoleran di Indonesia. Tapi itu bukan dari kesalahan dari dasar negara yang kurang memberikan makna intoleran. Karena di dalam Pancasila pertama sudah jelas tercantum bahwa setiap orang berhak memilih agamanya dan serta tidak memaksakan kepercayaan orang lain. Dengan kata lain, dasar negara kita telah mengajarkan sikap toleransi. Masalah intoleransi juga bisa menjadi hanya karena ada sekelompok oknum yang ingin memecahkan kesatuan negara Indonesia. Sebagai contoh, seperti nuansa intoleransi antar umat beragama sangat terasa di desa Gedong, Kecamatan Bonyubiru, Kabupaten Semarang. Warga di desa ini bergotong royong membersihkan masjid dan kapel yang lokasinya saling berhadapan dan dipisahkan jalan cepetak. Kapel Fransiskus Xaverius 17 dan Masjid Al-Mutakin dibangun sekitar 1980-an. Selama puluhan tahun juga masyarakat Gedong juga hidup berdampingan. Masyarakat di sana juga mengatakan bahwa selama 30 tahunan di sini tidak ada yang namanya konflik. Kami hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Masjid Al-Mutakin Gedong, Kiai Ahmad Saifuddin.
Ahmad menyebutkan masyarakat Gedong sangat majemuk, namun tetap kompak dalam kebersamaan. Ia menjelaskan bahwa ada yang beragama Islam, Katolik, dan Buddha. Saat masyarakat sedang kompak, tidak ada masalah. Ada kegiatan bersama-sama, saling menyayangi. Sekian. Terima kasih. Baik, kita akan masuk sesi ketiga, pengambilan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nicholas Yang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyimpulkan hasil debat kita hari ini. Menurut saya, kita tidak dapat mengatakan kasus intoleransi di Indonesia itu tinggi atau maupun rendah. Karena seperti yang dipaparkan oleh afirmasi tadi, banyak contoh kasus toleransi di Indonesia yang menunjukkan toleransi luar biasa antar umat beragama di Indonesia. Tetapi begitu juga sebaliknya. Banyak contoh kasus intoleransi di Indonesia yang bisa dibilang cukup tinggi, yang juga mengusik kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita semua untuk mulai membangun rasa toleransi tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Karena seperti yang sudah disinggung tadi, tidak ada artinya sebuah aturan atau konstitusi jika tidak ada yang melaksanakannya. Marilah kita semua membangun rasa tersebut untuk menciptakan perasaan aman bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama antar umat beragama di Indonesia. Sekian dari saya Nicholas Yang mewakili teman-teman kami. Jika terdapat kesalahan atau perkataan yang menyinggung, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kelompok 1, kami izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami.